dan agama kamu kepada saya. Mau bertanya tentang agama kakak. Tadi kan Oke, tidak sanggup sempat membahas tema ini ya. Sebentar kak, sebentar. Nanti kak. Jadi kan tadi kakak bicara bahwa banyak nabi-nabi kami itu tidak punya moralitas. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah orang yang menikah lebih dari satu itu masih punya moralitas? Masih, apalagi kalau dia mampu menggembleng dan menghidupi dan menafkahi istri-istrinya dan istri-istrinya tidak merasa keberatan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. menuduh Nabi Muhammad pedofil halo Mas Dika, agamanya apa, Bro? Kristen. Oke, silakan. Tema kita Nabi-Nabi Israel bejat. Berdasarkan kejadian di dalam Bible, Nabi Daud itu mengambil bini orang tapi tidak dihukum Tuhan. Malah yang dibunuh Tuhan adalah anak hasil perjinahannya. Hosea disuruh Tuhan memperanakkan anak-anak sundal. Karena dalam iman Kristen poligami itu adalah sebuah perjinahan, maka Abraham sebagai nabi juga berzina ternyata. Nah, jadi tokoh-tokoh Bible rata-rata biadab. Contoh seperti Yehuda. Yehuda itu nggak kuat menahan syahwatnya, dia pergi ke tempat prostitusi. Akhirnya dia meniduri menantunya sendiri sampai punya anak, dan ini adalah nenek moyang Yesus. Pertanyaannya adalah, nabi-nabi di agama kalian kelakuannya bejat, kok berani-beraninya kalian mengkritisi nabi kami yang moralnya tinggi, dan masih kalian terima nabi-nabi bermoral bejat ini sebagai nabi? Jadi silakan dijawab. Kenapa? Coba ulang tadi Kak, kurang jelas. Nah, banyak sekali umat Kristen memfitnah Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad itu diakui sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dan tidak keluar dari moralitas manusia. Karena tidak ada yang dilakukan Nabi Muhammad itu merugikan orang lain. Sementara nabi-nabi dalam kitab Anda moralitasnya bejat. Hosea disuruh Tuhan bersundal dan memperanakkan anak-anak sundal. Nabi Daud mengambil bini orang dan membunuh suami orang tersebut, tapi dia tidak dihukum Tuhan. Padahal dalam Imamat pasal 20 nomor 10, siapa yang berzina dengan bini orang dia harus dihukum mati. Terkhusus untuk Nabi Daud, umat pilihan Tuhan kalian, dia tidak dihukum mati, tapi yang dibunuh adalah anak hasil perjinahannya dengan Betseba. 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Kemudian Nabi Ibrahim itu dalam kitab kalian itu punya istri lebih dari satu. Di agama kalian dikatakan berpoligami adalah sebuah perjinahan. Nah, ketika nabi-nabi dalam agama kalian moralnya bejat semua rata-rata, kok kalian berani-beraninya mengkritisi Nabi Muhammad yang moralnya itu sangatlah tinggi gitu loh. Loh, kok turun? Aduh, ngeri ini. Halo Selin Gebi, memang berat saudara. Selin Gebi. Iya kak. Agamanya apa, sister? Kristen kak. Oke. Mau membahas tema saya atau mau bertanya saja tentang Islam dan agama kamu kepada saya?
mau bertanya tentang agama kakak. Tadi kan Oke, tidak sanggup sempat membahas kakak- agama tema ini ya. Sebentar kak, sebentar. Nanti kak. Jadi kan tadi kakak bicara bahwa banyak nabi-nabi kami itu tidak punya moralitas. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah orang yang menikah lebih dari satu itu masih punya moralitas? Masih, apalagi kalau dia mampu menggembleng dan menghidupi dan menafkahi istri-istrinya dan istri-istrinya tidak merasa keberatan. Karena itu adalah urusan rumah tangga. Kecuali ada di antara istrinya yang terzolimi. Misal, di antara semua istrinya, taruh istrinya ada 11. Ada satu istri yang tersiksa lalu mengadu ke masyarakat dan membuat cerita bahwa saya dijolimin sama suami. Itu baru bejat itu. Tapi ketika ke-12 istrinya mencintai dia, memuja dia, bahkan ada salah satu istri yang adalah perempuan hasil dari beliau mengalahkan salah satu orang Yahudi kalau tidak salah, itu namanya Safia, itu dinikahi kemudian, dimerdekakan sebagai budak, dinikahi kemudian, dan bahkan si perempuan ini ketika suaminya sakit, dia mengatakan apa? Lebih baik aku yang sakit. Artinya laki-laki ini dicintai sama istrinya. Yang kurang ajar itu gini loh, ada laki-laki punya kekuatan 100% Tuhan. Jangankan menafkahi perempuan, ibunya saja dibiarkan di dunia tanpa dibawa ke surga. Itu baru bagi kami itu biadab. Ibu anak durhaka namanya ya, bagi kami. Kayak Malin Kundang. Jangankan istri loh, gimana istrinya, mamanya saja tidak dicintai. Tapi seorang suami yang bahkan dicintai oleh istrinya, mau istrinya 1000 tapi dia dicintai, berarti ini laki-laki hebat nih. Walaupun dia punya istri lebih dari satu, tapi semua istrinya mencintai dia dan menghormati dia, dan tidak ada satupun hinaan dari istrinya terhadap laki-laki ini, maka ini laki-laki luar biasa loh. Berarti ada sesuatu pada laki-laki ini yang tidak dimiliki orang lain. Moralnya sangat tinggi nih. Istrinya lebih dari 1, lebih dari 5 loh, tapi tak ada satupun yang mengumpat, menjelek-jelekkan dia. Luar biasa ini laki-laki nih. Gitu. Suruh suami kamu kawin lagi lah. Oh iya, saya lagi nyari istri kedua calon suami saya, memang lagi nunggu-nunggu. Iyalah, kami orang Islam itu bukan, perempuan Islam itu bukan gila di burung aja. Kalian kan nggak mau dipoligami karena kalian pengen disodok tiap hari kan. Kalau kami enggak. Oke. Kenapa? Saya bisa menanggapi jawaban dari kakak ketika kakak bilang kecuali istri-istri yang lain itu menzolimi, ya kan? Tapi pertanyaan saya gini kak, ya dizolimi, oke kak. Apakah itu tidak dosa kak? Setidaknya gini kak. Wait. Tunggu, jangan bawa narasi lain. Anda sudah bertanya, apakah itu tidak berdosa? Nah, saya tanya sama Anda, di kitab Anda poligami itu perbuatan dosa? Dosa? Oke, berarti Tuhan Anda membuat dosa. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan Anda memberikan istri-istri Saul kepada Daud. Berarti kurang ajar dong Tuhan Anda. Coba buka 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Coba dibaca kuat-kuat. Tadi kakak bilang berapa? 2 Samuel? Pasal 12 nomor 8. Saya mau dia baca dulu teman-teman. Kalau dia nggak baca nanti saya yang bukakan. Saya udah tunjukkan ayatnya nih. Biar beliau membaca sendiri. Enak tuh kita orang Kristen baca sendiri kitabnya. Jadi kita nggak dituduh memframing, kita nggak dituduh memfitnah. Sebentar kak, karena ini kak, sebentar. Dikuatkan bacanya sister. Dudu di dam 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 di dam di dam di dam di dam dudi dam dam dudi dam dudi dam dam dudi dam. Dan sayur mayur nanti ku beri tahu, nanti ku beri tempe, nanti bapakku sedih.
Dudi dem. Gak apa-apa, kasih kesempatan lah mereka baca kitabnya. Capek lu kita baca kitab mereka. Kita aja terus yang ngasih tahu ayat-ayat kitabnya. Mereka juga harus baca kitab mereka biar mereka sadar gitu loh. Ini kita aja terus, kita aja terus, kita aja terus. Jadi menurut saudari Selin, poligami itu perbuatan. Silakan. Ya, saya akan menjawab itu kakak punya pertanyaan tentang Enggak, saya suruh Anda baca dulu. ayat Jangan 8. Sebentar. Jangan Sebentar, dijelaskan Kak. dulu sebelum dibaca, Dek. Baca dulu. Oke. Oke, saya baca. Telah aku berikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepada kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya Berapa itu istri belum di situ, Dek? cukup, Udah, Dek. tentu Nggak usah kutambah panjang lagi lebar, dan- Dek. Dek, kalau kurang minta tambah kata Tuhan. Pertanyaannya, istri-istri itu untuk satu istri atau banyak istri, Dek? Banyak lah. Kan lebih dari Yang kasih, satu. yang memberikan istri-istri orang kepada Daud itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Ketiganya Esa sama. Berarti bejat kelakuan Tuhan Anda. Sabar, jangan Anda langsung bilang kayak seperti itu. Loh, itu kan Makna kata dari ayat Anda ini itu, Kak. tadi. Sebentar. Kan Anda yang bilang Kalau- poligami itu perbuatan dosa. Loh, berarti Tuhan Anda sengaja membuat orang lain berdosa dengan memberikan bini orang kepada Daud. Gimana sih, Dek? Makna dari ayat ini bukan seperti itu, Kak. Sebentar. Coba mananya apa? Jadi kalau Mananya kita apa? mau, kita harus baca lebih teliti lagi, Kak. Maksud Silakan dari dibaca ayat teliti. itu bukan seperti itu. Sebentar, Pak. Ya, silakan Sebentar. dijelaskan. Alhamdulillahnya kami nggak bodoh bahasa Indonesia sih. Untung kita semua ngerti bahasa Indonesia ya, guys. Kalau coba kalian nggak ngerti bahasa Indonesia, lo dibodoh-bodohi lo kalian lo. Sebentar, Kak. Bahasa Saya Indonesia baca yang dulu. udah jelas kayak gitu masih juga mau diapakan? Untung kita nih bukan orang bodoh, guys. Untung kalian udah belajar bahasa Indonesia dulu. Kebayang nggak kalian? Kalau kita nggak ngerti bahasa Indonesia, banyak kita dibodoh-bodohi sama orang Kristen kan? Telah kuberikan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Artinya Tuhan ngambil bini orang dikasih ke Nabi Daud kan? Oh bukan, maknanya gila. Bahasa Indonesia aja diingkari sama mereka loh, guys. Untung kalian udah pandai bahasa Indonesia loh. Sempat kalian nggak ngerti bahasa Indonesia, waduh dibodoh-bodohi kita. Makanya bersyukur kita belajar bahasa Indonesia. Hidup KBBI. Ngeri kan? Kebayangkan bagaimana teman-teman muslimah dan muslim ketika mereka membaca tidak sesuai secara rasional dengan keyakinan mereka. Apa yang mereka lakukan? Bukan begitu maknanya. Padahal tertulisnya jelas banget loh. Telah kuberikan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Uni, Oh gak gitu maknanya. Apa Tante Mika? Uni. Tadi katanya poligami itu perbuatan dosa ya. Betul. Daud nenek moyangnya Yesus bukan? Loh, bukan cuma Daud, Yakub. Yakub itu nenek Yakub moyangnya nenek Yesus. moyangnya enggak? 4 Berarti istrinya. Yesus Abraham. ini keturunan dari, berarti Tuhan keturunan dari perbuatan dosa. Bukan cuma perbuatan dosa, Yesus keturunan pejina loh. Kan Daud itu pejina, dia ngambil bini orang. Nggak cukup, walaupun Wow. Tuhan bilang kalau kurang nanti minta tambah lagi. Kan ayat itu gitu. Kalau kurang nanti ku tambahkan tuh. Dalam 2 Samuel itu coba baca. Kan di dalam 2 Samuel itu dikatakan gini. Ya, nih ayat 9-nya coba kamu baca Mika. Bahkan Tuhannya nawarin loh kalau kurang nih. Nih ya, kamu baca di ayat ke-8-nya. Mika sih kamu enak kamu jadi Nabi Israel loh. Nih, seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Nah, tuh. Wow. Coba kalau kurang yang bini-bini orang tadi, minta tambah dikasih sama Tuhan. Enak kon. Jeder kon. Nah, Jeder. menurut Selin, poligami itu perbuatan dosa. Berarti Tuhannya membuat orang lain berdosa dengan memberikan bini-bini orang. Bahaya ini Tuhan nih. Tuhannya yang bikin orang berdosa ternyata. Gak habis-habis coklat mahalku loh Mika dari kemarin loh. Ini mahal kali. loh Udahlah coklat. jangan pamer-pamer makan kayak gitu, nggak boleh. Orang nggak ada yang nggak makan coklat, orang ada yang ini nggak makan satu hari pamer makan. Oh iya iya. Kakak salah deh. Kalau kakak bilang Tuhan mengizinkan Daud untuk menikahi istri-istri itu. Ya Itu udah, kan kalau gitu apa peringatan hukumannya? dari
suatu peringatan dari Ya. Tuhan. Di dalam 2 Samuel itu Tuhan memperingatkan kejahatan yang mana? Karena dia poligami. Iya, karena Daud itu kan melakukan dosa dengan mengawinkan perempuan-perempuan, istri Uria, Abigail, Bathsheba. Mana baca Sebentar ayat, ya, Dek. Kak. Setahu Iya. saya konteks ayat ini, Dek, saya juga belajar loh. Nah, inilah untung saya belajar, kalau nggak dibodoh-bodohi saya nih. Konteks ayat itu Nathan memperingatkan Daud ya, karena dia membunuh Uria dan mengambil istrinya Bathsheba. Siapa namanya? Bathsheba ya? Iya. Konteks ayat itu kemarahan Tuhan bukan karena dia poligami. Kok mempelintir? Saya baca itu satu konteks peringkop itu persekopnya saya tahu itu. Kenapa Nathan? Kenapa dia diperingatkan? Karena dia membunuh Uria. Tuhan baca, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Apakah karena dia poligami? Bukan. Tapi karena dia membunuh Uria Markica. Mari kita baca. Aduh, Dek saya bukan Kristen tapi saya ngerti loh. Nih, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang juga kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya lagi miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan sampai dia ini pada suatu waktu, ini perumpamaan yang dibawakan Nathan. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan dia berkata kepada Nathan, coba Selin di mute dulu ya, Selin di mute dulu. Nah, lalu Daud menjadi marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak dikenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuberikan nih, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja di atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ini Tuhan yang berikan nih. Telah kuberikan istri rumah Tuhanmu kepadamu, dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Nih, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Mengapa engkau nih kejahatan Daud nih yang disentil oleh Tuhan nih. Mengapa engkau menghina kan Tuhan pertanyaan kakak itu dengan sabar dulu, saya belum selesai. Kamu kok Kristen malah kitabnya sendiri nggak paham perikop ini loh. Enggak, sebentar Kak. Kan tadi kakak Saya sendiri yang belum bilang. selesai. Apakah Tuhanmu Coba itu selesai. Gini loh sister, nanti kita kembali ke situ. Saya sedang menunjukkan kepada Anda bahwa Anda mempelintir perikop. Di sini Daud dihukum bukan karena poligami. Kan Anda bertanya tentang poligami. Di sini nih Daud Anda nih, ini Daud nih. Mengapa engkau menghina Tuhan? Kenapa dia dikatakan menghina Tuhan? Ini nih, baca Dek. Dengan melakukan apa yang jahat di matanya Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil jadi binimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Amon. Bukan karena si Daudnya poligami, tapi karena dia poligami itu atas pemberian Tuhan. Tapi Tuhan mengamuk sama Daud gara-gara nggak minta izin sama Tuhan waktu meniduri Bathsheba dan membunuh Uria. Itu loh. Silakan. Mana? Kalau memang Anda bisa tunjukkan dalilnya Daud dihukum karena poligami, coba satu nabi yang dihukum karena poligami di kitab Anda siapa namanya? Coba tunjukin. Kan kita bahas poligami. Beda loh. Poligami dengan ngambil bini orang tuh beda loh. Poligami itu bahkan di kitab Anda Tuhan Anda memberikan istri-istri orang loh, bini orang loh diambil di poligami loh. Di Islam nggak boleh bini orang di poligami. Syarat sah menikahi perempuan itu dia tidak boleh punya suami. Tapi di dalam kitab Anda bini orang diambil Tuhan diberikan kepada Daud. Aduh, berat saudara. Berat tema ini. Au poligami. Berat tema ini. Au poligami. Berat saudara.
Berat. Percayalah sama saya. Kalau kita ini nggak belajar KBBI dan belajar bahasa Indonesia, kita ada dikibulin moten, dipelintir sama mereka. Untung kita ngerti bahasa Indonesia. Halo, love you. Halo, Agamanya apa, sister? Alhamdulillah Islam. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita diskusi dengan non muslim dulu ya. Saya nggak mau diskusi kayaknya ya. Saya cuma mau ucapkan Oke. sepatah kata. Gimana ya? Sukseskan dalam menjalankan Islam. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah kakak. Halo, Jener. Agamanya apa, Pak Jener? Apa Ya, kabar? malam. Baik. Agamanya apa, Pak Jener? Kristen. Oke. Siap, Pak Jener. Tema kita malam ini adalah Nabi Israel bejat, tapi kenapa masih dianggap nabi oleh Kristen? Nah, bentar Pak Jenner. Kalau Pak Jenner tidak mau membahas tema ini, Pak Jenner boleh hanya bertanya saja tentang Islam. Karena saya khawatir orang Kristen itu nanti nggak ngerti lalu menjelaskan agamanya, nanti malah blunder. Supaya tidak menghinakan kalian di depan kami umat Islam, lebih baik bertanya saja. Tapi kalau memang mau menjelaskan nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Nanti sabar Selin ya. Selin, nanti kamu tanggapi setelah saya sapa Pak Jenner dulu. Silakan Pak Jenner, mau menanggapi tema ini atau mau bertanya saja? Oke, sudah ngomong, saya bisa ngomong. Bisa. Boleh saya ngomong? Oke, makasih Boleh. ya. Nah, saya mau tanggapi tema di atas. Nabi Israel bejat, maksud kamu apa? Oke. Nabi Daud adalah Nabi Israel bukan? Nah, betul Nabi Israel, betul. Nah, dia pernah mengambil bini orang. Itu perbuatan bejat atau perbuatan baik? Nah, betul, saya akui perbuatan bejat. Nah, terus Ya apanya? udah. Kalau gitu benar dong nabi-nabi Israel bejat. Iya, terus apanya? Ya kenapa masih dianggap sebagai nabi? Padahal kelakuannya bejat. Emang kalau di Kristen itu standar moralnya nabi boleh ya bejat ya? Kamu dengar dulu ya, dengar baik-baik. Soalnya begini ya, kebiasaan kamu yang muslim itu selalu bahasa kitab. Ya, sedangkan kami jarang bahasa kitab kamu. Bohong. Kami Quran terus. Udahlah. Banyak kali lanjut cerita. sama si Ya, Selin. Selin aja. Lanjut Selin, silakan Selin tanggapin. Kamu saya kasih waktu 2 Curhat. menit. Curhat sama Dede sama mama Dede, Pak, bukan di sini. Assalamualaikum Kak Rifa. Salam Islam. Alhamdulillah muslim. Yang Islam dibawa dulu ya. Mau tanya ini Rifa. Kapan debat lagi sama Mikana? Kemarin aku nyimak loh. Belum tentu dia mau ngizinin saya terus. Kalau dia izinin saya terus tiap malam ke situ, hancurlah Turun agamanya. berat badannya nanti. Ya, Kurus dia nanti. bagus kemarin Mbak. Ini Saya dulu sering minta naik ke tempat Mikana itu. ya udah, terima kasih itu aja. Oke Bang Ejot ya. Ya, saya turunin guys. Iya, seperti tadi yang siapa yang baru keluar itu Pak Jenner ya. Kenapa? Kan ini pembahasan kita juga menuju ke Nabi Israel bejat. Kenapa sampai kakak bisa bilang Nabi Israel bejat? Karena mungkin Karena kakak tertulis di lihat Bible. Ya, karena kakak melihat bahwa Nabi Daud ini dia memang Bukan menikahi cuma Daud. Bukan cuma banyak. Daud. Oke, Banyak. Oke. Rata-rata Abraham bejat semua. punya, ya oke. Gini Kak, kalau kita berpikir Nabi Israel bejat, apakah Tuhan itu tidak maha pengampun? Oke. Kalau nabi-nabi Israel berbuat bejat, Tuhan ampuni. Terus Nggak, saya cuma tanya aja. Menurut Anda Tuhan ampuni? ampuni.
Menurut saya Tuhan Kenapa ampuni. Adam Karena hanya makan dalam buah Mazmur pengetahuan baik dan buruk? Bentar dulu. Kenapa Adam hanya makan buah pengetahuan baik dan buruk, tapi dosanya justru diberi warisannya kepada cucu-cucunya? Kan lucu ini, kontradiktif ini. Katanya Tuhan Maha Pengampun. Adam cuman makan pohon baik dan buruk aja, malah dihukumi sampai terkutuk, sampai keturunannya terkutuk. Giliran Daud ngambil bini orang, diampuni. Giliran Abraham berpoligami, yang kata Anda perbuatan bejat, diampuni. Jadi ini standar ganda ini, Dek. Adam itu nggak ngambil bini orang dia. Yang dimakan Adam adalah pohon yang ditumbuhkan Tuhan. Salah Tuhan, ngapain dia bikin pohon di situ? Dia yang bikin pohon di situ, diciptakannya ular untuk bisikin Adam. Dia yang bikin skenario itu. Adam terjebak, Adam yang salah. Adam punya dosa waris nenek moyang cucu-cucunya. Ini di satu sisi kalian katakan Tuhan kami Maha Pengasih loh, nabi bejat aja diampuni. Oke. Tapi kalian lupa dengan Adam yang nggak diampuni sama sekali, sampai-sampai dosanya diwariskan ke cucu-cucunya. Ini yang disebut dengan standar janda. Standar janda. Mentang-mentang janda nggak punya standar. Sorry Deng, aku punya standar ya. Jadi, ayolah berpikir. Bagaimana mungkin saudariku ini membela Yesus dengan mengatakan, Yesus Tuhan baik uni, Daud berzina aja diampuni. Lah, dia mati ditombak itu gara-gara dosa waris. Kalau memang Tuhan Anda sebaik ini, sehumble ini, ngapain ada dosa waris? Jangan gitulah. Ini namanya kayak kayak mempromosi ke saya, tapi Rifa, si Mika itu baik loh jadi suamimu. Kenapa dia? Iya, soalnya dia itu kalau kau berzina diampuni. Oh ya? Sedangkan aku ngambil duitnya di celananya jadi potong tangan aku. Kayak gitu perumpamaannya. Berat, maju kena, mundur kena. Bobok, kalah peka, menang debat. Jadi Arkon. Gimana saudara-saudara kita ini? Ajaran yang kontradiktif. Konteks yang mustahil. kalau konteks yang tadi kakak bilang bahwa kenapa Adam tidak bisa diampuni sedangkan Daud itu membuat dosa, ya kan? Nah, si Adam ini kan dengan perbuatan sadar. Daud nggak sadar. Menurut saya Daud nggak sadar. Orang dia lagi berjalan di atas soto, dia lihat bini orang cantik itu, sikat, nggak sadar gitu, mabok dia. Duh mak, nggak tahu lagi lah aku. Kok bisa ya kitab kalian itu menurut Gini saya, kak, menurut saya. gini. Saya ini kan baru belajar kan kak, jadi saya mau bertanya. Gini, kalau Anda rendah hati mengakui Anda baru belajar, tolong dengan sangat tunjukilah bukti kalau Anda baru belajar dengan tidak mengucapkan sesuatu yang Anda nggak tahu. Contoh tadi, Anda menuduh Daud itu nggak sadar. Saya sudah belajar kitab Anda. Saya tahu Daud itu ketika mengambil istri orang full dia itu sadar. Anda sebagai orang Kristen itu mengucapkan sesuatu yang Anda belum pelajari. Saya sebagai orang Islam bicara dari hasil pelajaran. Saya baca waktu Daud melihat Betseba di atas sotoh, dia sadar, dia bukan mabuk. Ya, jadi ketika Anda menjawab seadanya untuk membela nabi-nabi dalam kitab Anda, itu justru menunjukkan bahwa Anda bicara dengan ketidaktahuan. Maka lebih baik bertanya aja, nggak usah dijelasin. Saya nggak paksa kalian menjelaskan agama kalian kok. Saya mengizinkan kalian belajar kepada saya. Nanya, saya kuliah tuh buat kalian loh. Saya spesifik kuliah saya itu ngambil prodi komunikasi penyiar Islam, dan kegunaan kuliah ini untuk kalian non Muslim. Silakan, Oke, nanya dengan aja. rendah hati saya baru belajar kak. Terus
Yang tadi pertanyaan saya. Sekarang saya bertanya ya ke agama kakak aja. Apakah Nabi Muhammad itu nikah lebih dari satu nggak dosa tuh? Oke. Nabi Muhammad tidak berdosa menikah lebih dari satu karena beliau diberikan kemampuan yang lebih daripada laki-laki lain, sehingga ketika dia menikah lebih dari satu, dia tidak menzolimi istri-istrinya. Contoh, istri-istrinya adalah orang-orang yang bahkan tidak ada satupun di antara mereka yang pernah mengatakan bahwa suaminya itu pelit, suaminya itu nggak tahu diri, suaminya itu bau, nggak. Justru semua istri-istrinya adalah orang yang mencintai suaminya. Nah, dalam Islam, dosa itu akan jatuh ketika kamu merugikan dirimu dan merugikan orang lain. Misal, suamimu, kamu istri satu-satunya. Belum Kak, saya Kalau belum kamu, ada. ya taruhlah, oke. Kita kasih contoh. Kamu menikah saja dengan satu laki-laki, dan laki-laki ini menikah dengan satu perempuan. Kalian pasangan suami istri. Suamimu saja tidak menafkahi kamu saja, itu berdosa. Ada Tante Mika punya istri punya istri 3, nggak boleh 5 dalam Islam ya. Kalau untuk manusia biasa bolehnya tuh 4 maksimal. Tante Mika ini istrinya 3. Ketiga-tiga istrinya dinafkahi, disenangi, dicintai, dibahagiakan, dan tiga-tiganya tidak pernah mengeluh. Maka suami kamu lebih berdosa ketimbang Tante Mika. Kenapa? Tante Mika justru berpahala karena dia mampu menafkahi 3 wanita sekaligus, dan wanita ini dididik menjadi seorang wanita yang Islam. Artinya Tante Mika itu melindungi 3 wanita. Bisa jadi nanti perempuan ini kalau tidak nikah dengan Tante Mika, dia ketemu suami yang nggak bertanggung jawab. Bisa jadi perempuan ini tidak nikah dengan Tante Mika, bisa jadi dia jadi pesundal. Tapi Tante Mika menyelamatkan 3 orang wanita ini. Dengan cara apa? Dinafkahi dengan baik, diberikan jatahnya sesuai dengan kemampuan Tante Mika, dan istrinya pun aman hidupnya. Maka Tante Mika lebih berpahala daripada suami kamu yang menikahi kamu cuma satu istri, tapi kamu ndak dikasih nafkah. Di dalam Islam itu, dosa itu terjadi kalau perbuatan itu membuat kerusakan untuk diri sendiri dan orang lain. Makanya larangan di dalam Islam itu jangan makan babi. Kenapa? Makan babi itu membuat kerusakan kepada manusia. Kenapa? Karena babi itu adalah najis dan kotor. Makanya ternyata secara medis salah satu binatang yang paling banyak dijadikan inang oleh bakteri adalah babi. Kenapa? Karena ternyata hewan yang makan tainya sendiri itu adalah babi salah satunya. Nah, makanya di Islam itu saya kan ngajar bentar sedikit. Jadi poligami itu dalam Islam bukanlah perintah, ya. Dengarkan baik-baik adikku. Perintah di dalam Islam itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak lakukan kita berdosa. Contoh, wa aqimus sholat, tunaikanlah sholat. Itu kalau tidak dilakukan berdosa. Bahkan menikah itu bukan menjadi kewajiban dalam Islam. Kalau ada laki-laki Islam, dia mampu tidak menikah dan tidak berzina dan tidak melakukan perbuatan yang nista, maka dia itu boleh tidak menikah. Ada ulama kami yang tidak menikah, kalau nggak salah Imam Nawawi ya. Nah, jadi menikah ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa nggak apa-apa nggak nikah. Tapi Rasulullah katakan dia mengatakan bahwa menikah itu sunnah. Karena naturnya laki-laki ini adalah memiliki kecenderungan seksual kepada perempuan. Supaya tidak menyakiti perempuan lain dengan bergonta-ganti pasangan, merugikan diri sendiri dengan nanti berbagi penyakit kelamin, maka Islam ajarkan untuk nikahilah perempuan. Nah, konteks Quran surah An-Nisa tentang poligami, kalau Anda baca, di situ daripada menikahi anak yatim perempuan dan nanti anak yatim ini terzolimi, tersakiti, lebih baik jangan nikahi anak yatim perempuan untuk mengambil hartanya. Lebih baik nikahi 2, 3, atau 4. Ini adalah solusi. Jadi tidak ada perintah wajib menikah lebih dari satu di Islam. Yang dianjurkan itu, tapi daripada kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka nikahilah satu. Oke Kak, saya ngerti. Tapi kenapa gini? Tapi kenapa dia Nabi Muhammad tidak kayak ambil anak lain atau janda-janda lain sebagai saudara? Kenapa harus nikah semua gitu? Nah, kalau Nabi Muhammad mengambil perempuan menjadi saudara dalam Islam,
bersentuhan saja, bertatapan saja, laki-laki yang bukan mahram, tidak ada hubungan darah, itu hukumnya lebih baik kepalamu ditusuk dengan jarum panas ketimbang kamu Gini, Kak. melihat Oke, bersentuh. oke. Sabar, sister, saya Enggak, Kak, jangan diganggu saya dulu, paham, boleh saya nggak? paham apa Saya yang kakak, ya sabar dulu. bicarakan. Tapi Bisa maksudnya nggak gini, ketika saya sedang Sabar Selin, penonton pun mau dengar juga. kan penonton kan bukan cuman Anda yang ingin mendengarkan. Iya Kak, Di dalam aku paham apa maksud kakak. Sister, Anda paham tapi penonton belum tentu paham. Jangan gitu dong. Ini kepotong namanya. Ini kita nggak diskusi. Di sini kan prioritas dan tupoksi saya berdakwah di sini. Nah, di dalam Islam batasan antara laki-laki dan perempuan itu sangatlah ketat. Maksudnya apa? Tidak boleh kami terlihat bagian yang bukan menjadi hak bagi orang yang menjadi mahram kami, dan kalau ada yang terlihat itu berdosa, dosanya sangat besar. Makanya Nabi Muhammad itu bahkan menikahi itu janda-janda yang dinikahi. Sebelum menikahi dengan Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu istrinya janda-janda. Bahkan Sayyidah Khadijah itu tidak pernah dipoligami selama 25 tahun. Nah, Sayyidah Aisyah ini adalah anak dari sahabatnya Rasulullah. Kenapa beliau menikahi Sayyidah Aisyah? Karena memang Sayyidah Aisyah ini ternyata menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan tentang wanita. Kenapa? Istri-istri yang lain tidak punya kemampuan seperti Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah pada akhirnya itu dia yang menjelaskan kepada kaum perempuan tentang hukum fikih perempuan. Kenapa? Karena Nabi saya ini orang yang sangat pemalu. Rasulullah ini bukan orang yang gemar berkata-kata kotor, ya. Nah, jadi ketika Rasulullah ditanya seorang perempuan, bagaimana nanti saya datang bulan? Nah, Rasulullah tuh mengatakan gini aja, Rasulullah tuh malu loh. Nanti pasang ya di inimu. Rasulullah tuh malu. Makanya yang menyampaikan itu adalah Sayyidah Aisyah karena sama-sama wanita. Itu kenapa hikmahnya Sayyidah Aisyah dinikahi, karena Sayyidah Aisyah ini menjadi sumber ilmu tentang fikih wanita bagi kami kaum perempuan dalam Islam. Gitu. Karena nanti kalau kami bertanya kepada laki-laki, Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, gatal-gatal ini saya, boleh nggak saya sholat? Malu kami. Jadi kami nggak tanya ke laki-laki, nanyanya kepada perempuan. Kenapa? Karena ternyata diajarkan dalam Islam perempuan juga bisa jadi ulama, yaitu istrinya Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah. Nah, sekarang pertanyaan saja, jangan gini, karena Anda baru belajar, saya tidak mau berdebat dengan ketidaktahuan Anda. Saya mau menjawab pertanyaan saja. Jadi konteksnya Anda bertanya saja. Silakan bertanya. Nah, enggak Kak, gini, oke saya paham apa yang kakak maksudkan tadi tentang istri-istri Nabi Muhammad yang lain. Oke, ini gini, apakah kalau tadi dia udah apa namanya mengangkat jadi saudara, apakah nggak bisa pisah rumah gitu Kak, supaya Nabi Muhammad juga tidak tergoda dengan ini Anda ngatur hidup orang lain loh. Ini Anda ngatur Nabi Muhammad loh jadinya. Berarti seolah begini Anda Kak, pengen... berarti enggak, berarti jangan gini, pakai Kak. berarti. Kenapa saya dari tadi bilang Anda bertanya saja? Ketika Anda bertanya kenapa Nabi nggak gini, kenapa nggak begitu? Ini Anda seolah-olah mau nyetir Nabi saya nih. Nabi kamu gini aja. Berarti kamu pengen Nabi saya melakukan apa yang kamu mau. Nah inilah bedanya Bukan, Kristen Kak, dengan gini, Islam. ini maksudnya Kalau ini sebentar. Kalau dalam Islam kami tidak pernah nyetir agama kalian. Kenapa Tuhan kalian nggak gini aja? Justru kami mempertanyakan kepada kalian secara rasional. Kalau saya mau bertanya balik, kenapa Tuhanmu harus mati untuk mengampuni dosa? Kenapa Tuhanmu nggak tinggal bilang aja diampuni dosamu? Toh dia udah pernah lakukan itu. Nah ujung-ujungnya saya ini kurang ajar kepada kamu kan? Nah kamu mempertanyakan kepada Nabi saya, ketika Nabi saya menikah dan itu tidak menjadi masalah, kok kamu yang mempermasalahkan? Apalagi di agama saya itu tidak berdosa, dan di agamamu sendiri terbukti itu tidak berdosa. Faktanya Tuhanmu memberikan bini orang. Ini sudah clear masalah kita. Nah, apalagi yang menjadi masalah bagimu? Kok jadi masalah Nabi saya menikahi perempuan itu? Kok kamu yang jadi? Kok kamu harus? Kenapa nggak jadi saudarinya aja? Loh, orang dia mau dinikahi kok. Lebih mulia jadi istrinya ketimbang jadi saudara angkatnya. Kalau kamu tanya kenapa Rasulullah tidak menjadikan saudara, loh, bahkan Rasulullah itu mengangkat budaknya jadi anak angkat loh. Jadi seolah-olah saudari kita Selin ini mau mengatur Nabi kita. Sementara Nabi kita itu berjalan kehidupannya sesuai dengan tuntunan Allah.
Tapi Kak, kok Selin saya mengatur. gitu loh, nggak saya ini terima gitu mau loh. bertanya. Saya bertanya, Kak, bukan Enggak, itu mengatur. enggak bertanya. Sarah, kalau mau bertanya, pertanyaannya begini. Berarti kakak Kenapa? Kakak juga nggak Gini nih, konsisten. kenapa? Lo kok gak konsisten? Kalau bertanya tuh gini. Jawabnya nggak konsisten. Gini, Dengar kan dulu. kakak bilang Loh, tadi. Kan kakak tadi bilang. Gini, Bukan, kok saya Kak, dibilang saya- gak konsisten? Jangan dipotong gini. Saya bilang apa? Kalau kamu tidak mengerti, jangan menyanggah dengan ketidaktahuan. Kamu tadi menggunakan diksi apa? Berarti. Kok gini? Ini kan bukan sebuah pertanyaan yang berkaitan ini dengan memang ajaran. tertuju buat agama kakak kan? Loh, Jadi di gini, Kak, agama saya maksudnya dilarang gini. nggak menikahi istri lebih dari satu? Tidak, saya sudah jelaskan. Oke. Kalau tidak dilarang di Karena agama tadi saya lalu penjelasan Nabi kakak- saya menikah lebih karena dari satu, tadi kenapa? penjelasan kakak Apalagi gini. masalahnya? Supaya Apa Nabi coba Muhammad masalahnya? itu tidak apa namanya tidak berdosa, dia mengawini perempuan lain. Tidak berdosa. Enggak, itu bukan saya. Saya bilang kalau Nabi Muhammad itu mencontohkan menikahi perempuan-perempuan yang dekat dengan dia, salah satunya alasannya ada dalam Islam itu, kami itu tidak boleh kalau dengan perempuan berbaik-baik. Jadikan saudari angkat, saudara angkat, ujung-ujungnya diangkat malam-malam. Gak usah. Saya tahu Nabi saya akhlaknya mulia, tidak akan begitu. Nabi saya mencontohkan hidupnya itu jadi contoh. Kalau nanti Nabi saya mengangkat perempuan yang bukan saudaranya jadi saudara angkat, akan ditiru oleh orang Islam. Kamu tahu nggak itu? Nabi saya ini contoh. Apa yang dilakukan itu menjadi parameter hukum Islam. Ketika nanti Nabi saya mengikuti mau kamu, dia angkatlah perempuan cantik menjadi saudari angkatnya. Nanti itu bisa dijadikan dalih buat Tante Mika. Nggak masuk Diangkatnya kau akal, jadi Kak. adeknya Jujur nanti. ya. Diajaknya kau ke kamarnya, dipegang-pegang pantat kau sama Tante Mika nanti. Kenapa? Ya gini Kak, Nabi kami akhlaknya mulia. Ketika nanti umatnya belum tentu akhlaknya mulia. Jadi kau seolah-olah di sini, Dek, kau kasih kesempatan belajar. Yang kau lakukan apa? Mengintervensi apa yang dilakukan Nabi saya. Tadi saya kasih kamu kesempatan belajar di sini. Saya jawab. gini ya Kak. Poligami Gini. itu tidak berdosa. Sebentar dulu. Oke. Ini kamu tahu nggak paham kalau apa yang kamu Kakak masuk ke maksud. dalam. Iya kan di sini 3,4 orang yang nonton. Kamu Oke, pernah masuk ke 3,4 kampus orang, nggak? Kak. Saya tanya, kamu Gini, pernah Kak. masuk ke kampus nggak? Kamu Pertanya- pernah masuk kampus nggak? Saya tanya, kamu pernah belajar kuliah atau di SD pernah sekolah? Belum. Belum. Oh, jadi nggak pernah sekolah selama ini? Ya. Oke, saya ajarkan kamu ya. Etika ketika kita butuh ilmu seseorang, kita nggak boleh kurang ajar. Oke Ada Kak, nggak usah ke sana. Gini Ada. loh. Oh, Maksud harus. saya gini Saya Kak. di sini Maksud- loh. Kok Gini lah, saya Kak. dijajah sama wanita saya Kristen paham ini, apa yang teman-teman. tadi Kakak bicara. Saya Bicarakan bukan itu saya muda paham. Anda loh, Dek. Saya pengajar di sini loh. Kok diatur mengajarnya semau Anda ini? Tidak pernah saya mendengarkan bahkan guru yang dibayar aja privat. Ada seorang guru dibayar privat, dibayar oleh seseorang, bahkan tidak bisa mengatur guru itu loh. Ini ada orang Kristen dapat ilmu gratis, naik di tempat kita, kita kasih edukasi, kita kasih dia kesempatan bertanya sepuasnya. Saya diatur sama dia. Dikasih hati kok minta jantung. Bukan Ngeri Kak, banget. gini kan tadi Kakak bilang saya semakin apa ya? Kayak saya semakin menghujat agama Kakak gitu. Tapi Saya nggak bilang mau kamu menghujat, saya bilang kamu itu dalam Islam tuh orang kayak kamu tuh ndak ada adab. Kalau saya bertanya ke pendeta, saya ndak boleh kurang ajar ke pendeta, karena saya butuh ilmu pendeta itu. Kecuali saya bisa bantah pendeta itu, kecuali pendeta itu ngibulin saya. Kalau kamu bisa bantah semua narasi saya, kamu boleh bantah pakai data. Tapi makanya kamu tidak Kak, tadi mengerti. kan saya mau bertanya Loh. gini dulu tunggu dulu Kak. Selin, Kan Kakak Selin, tadi mending bilang kamu belajarnya diam aja. Mending kamu banyak yang masih antri ya. Ada banyak yang antri loh. Bukan cuma kamu yang harus dilayani loh. Kamu nggak dapat privilege di sini loh. Udahlah nggak bayar masuk di Komal ini gratis ilmu dari saya. Saya kuliah buat ngajarin kalian. Malah ngelunjak, Dek. Saya kasih kamu kesempatan bertanya aja, bukan komplain ya. Bertanya, beda loh ya. Bertanya dengan komplain beda. Nabi Muhammad menikah dengan wanita lain, kamu komplain bukan bertanya. Bertanya itu tanya. Tanya, bagaimana pendapat Uni? Bukan malah, kok gini itu komplain namanya. Di sini Kristen disuruh bertanya bukan komplain. Komplain pergi kalian ke gereja sana. Tuhan kalian bahkan memberikan bini orang, itu baru kalian komplain. Dikasih hati jangan melunjak. Dalam Islam, adabnya seorang murid itu kepada guru adalah ketika kau tanya sama orang, kau biarkan orang menjelaskan. Kalau kau nggak mau dengar orang menjelaskan, jangan kau tanya. Itu namanya nggak. Makanya aku bilang, sekolahlah kalian. Coba kalian sekolah. Kalian sekolah tuh bayar kan?
Boleh nggak kalian intervensi guru? Boleh nggak kalian suruh-suruh guru? Nggak boleh. Padahal kalian bayar loh. Di sini kalian nggak bayar, gratis. Saya kuliah untuk kalian loh, supaya kalian ngerti. Kok saya Mahasiswi. diatur-atur menjawab sesuai yang kalian mau? Si paling mahasiswi saya ini loh. Kita sapa dulu. Satu. Disuruh bertanya Selin, malah komplain. Selin, tunggu bentar ya Selin ya. Selin tunggu dulu ya. Kita ada Natanai. Natanai, buka mute-nya, Dek. Oke, Kami saya umat turunkan. Islam tidak mungkin menjawab seperti yang kalian mau. Kami menjawab seperti yang kami tahu. Ingat ya, saya menjawab seperti yang saya tahu. Gara-gara dikutuk aku sama Mika makan coklat, batu aku. Emang jahat Mika ini loh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.